Pagi, ini video 597 ya. Mudah-mudahan suaranya cukup keras ini. Membahas mengenai peraturan presiden mengenai ekspor sumber daya alam, sawit dan batu bara, itu kira-kira konstruksinya begini loh. Sebuah ekspor batu bara atau sawit itu melalui hukum yang disebut pasar bebas. Maksudnya pasar bebas itu apa? Bahwa masyarakat itu bebas berproduksi dan bebas jual beli. Kalau itu diintervensi, ini pertanyaannya dari ya, pada waktu perusahaan sawit itu mau investasi menanam sawit, dia itu kan butuh modal ya. Nah, kalau dulu modalnya adalah dengan surat tanah dijadikan kolateral atau borok ke jaminan ke kredit bank. Sekarang surat tanah itu nggak ada. Oleh karena itu, para pengelola kebun sawit itu mendapatkan permodalan dari luar. Sifatnya itu adalah corporate loan atau pinjaman dalam bentuk proyek gitu loh. Nah, dasarnya pinjaman dalam bentuk proyek itu, misalnya begini ya, contohnya perubahannya ya. Dulu itu ada namanya PT Inti Indo Rayon. Inti Indo Rayon bisa berjalan karena dia punya HGU, sehingga HGU itu diagunkan ke kredit bank, lalu kemudian dia IPO. Nah, perusahaan Hong Kong itu sebagai penjamin, ya, sebagai penjamin dari IPO-nya Inti Indo Rayon di Hong Kong ini, itu berpegangan pada surat tanah itu, kepemilikan tanah itu. Nah, Inti Indo Rayon nggak punya HGU, otomatis Inti Indo Rayon itu bubar. Digantilah yang disebut Toba Pulp Lestari, itu adalah diambil alih oleh penjamin yang di Hong Kong. Jadi Toba Pulp Lestari itu memberi bantuan proyek namanya, bukan jaminan kredit atas kepemilikan HGU. Nah, Anda bayangkan kalau seandainya Toba Pulp Lestari ini atau katakanlah seperti sawit-sawit yang sekarang berada ini, itu kan dimodali dari Hong Kong atau dari Singapura. Apa jadinya setelah tahu bahwa sawitnya itu nggak bisa dijual bebas? Berarti kan keuntungannya untuk negara. Kalau keuntungannya untuk negara, ya siapa yang membiayai kebun sawit itu? Jadi kebun sawit itu sekarang itu macet, ditinggal sama investornya. Pemberi kredit proyeknya itu ya berhentilah. Katakanlah dia misalnya turunlah 10 juta dolar untuk proyek ini. Lalu kemudian barangnya nggak bisa dijual bebas, otomatis ya kredit proyeknya ini berhenti langsung. Maka dari itu pabrik juga udah nggak ngambil sawit. Pabrik nggak ngambil sawit, harga sawit turun 1.000. Bayangin aja, jadi dari 1 ton turun 1 juta. Nah kalau truk itu 5 ton, harganya turun 5 juta. Nah, gajinya karyawan, gajinya yang pemanen, ongkosnya solar untuk transportasi truk itu ya nggak kebayar. Kolaps seketika. Kenapa? Karena tidak adanya pasar bebas itu. Oleh karena itu, sebelum pemerintah itu mau mengambil alih pasar bebas itu menjadi sekarang itu sistemnya seperti Cina, seperti BUMN, ya permodalannya itu sendiri yang harus dimulai oleh pemerintah. Pemerintah sendiri yang memodali perusahaan-perusahaan pengelola sawit. Kebun sawit itu dapat permodalan dari BUMN.
Kalau enggak ya enggak jalan. Siapa yang mau tanggung jawab? Kalau seandainya modalnya Hong Kong ini, lalu harganya nggak cocok, lalu dia keuntungannya apa? Gigit jari. Maka dari itu, Indonesia ini ingin, aku bilang, sok tahu seperti Cina ya, semua bisa dinasionalisasi. Lah wong perusahaan PTPN itu yang mengurusi sawit itu, tanah sudah nggak bayar, tanah nggak beli, ya, permodalan udah nggak bayar, biaya sendiri oleh negara. Wong rugi. PTPN itu ada PTPN 1 sampai PTPN 13. Itu ya intinya adalah kebun sawit. Nah, PTPN itu sendiri yang dimodali negara, yang dikelola negara, tanahnya nggak usah beli, PTPN itu rugi. Sampai utang PTPN itu 41 triliun. Karena dia ngutang, maka dia harus kompensasi dengan jatah kuota impor beras dan gula. Itu gara-gara utang PTPN 41 triliun yang nggak terbayar. Jadi PTPN itu sendiri sudah rugi, sekarang yang swasta itu dinasionalisasi. Jadi kita itu menyimpan bangkai-bangkai bekas perusahaan sawit gitu loh. Contohnya ini ya, Surya Darmadi itu adalah koruptor yang udah dihukum. Dihukum penjara 20 tahun ya. Ternyata apa? Perusahaannya sekarang bangkrut. Bayangin coba ya. Ini perusahaan swasta ini sehat ya kan? Diambil alih oleh negara bangkrut. Ya itulah ulahnya pemerintah sekarang ini. Selamat pagi.